Selamat malam Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Salam sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, mengudara di grup politik Belu News. Pada malam hari ini di luar cuaca sangat dingin, hujan. Harapan saya Bapak Ibu yang berpergian selalu waspada, karena di luar hujan, jalanan pun juga pasti licin. Waspadalah, waspadalah. Pada malam hari ini saya akan mencoba untuk berbicara terkait tenaga kontrak daerah yang ada pada RSUD Gabriel Manik Atembuah yang belum digaji menurut salah satu berita media online, yaitu Akta Duma. Sangat menarik. Waduh, sekitar 77 tenaga kontrak daerah RSUD Gabriel Manik Atembuah belum digaji. Kita coba membaca lebih rinci sambil nanti sebentar saya akan menyenggol sedikit terkait dengan Fulan Vean menjadi ide gagasan Bupati hari ini ya. Nanti kita senggol-senggol sedikit ya. Coba saya membaca berita Akta Duma pada sore tadi ya. Menurutnya total tekoda yang bekerja di RSUD Gabriel Manik Atembuah sekitar 77 orang. Menurut kabar angin, kalau honor kami dipakai untuk bayar insentif dokter. Tuh. Ini sistem manajemen seperti apa? Biar kita baca lebih lanjut, nanti baru kita coba diskusi ya. Menurut kabar angin, saya ulangi. Menurut kabar angin, kalau honor kami dipakai untuk bayar insentif dokter, di garis bawahi. Awal bulan mereka bilang minggu depan sudah gajian, namun sampai saat ini kami belum terima gaji, tutupnya. Untuk diketahui, hingga berita ini diterbitkan, Direktur RSUD Dr. Ansila Muti belum dapat dikonfirmasi. Lagu lama. Ini adalah permasalahan yang terjadi di Rumah Sakit Umum Atembuah. Bagaimana 77 tenaga kontrak yang belum menerima honor mereka. Tenaga kontrak daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tumbuh Gabriel Manik Atembuah hingga kini belum dibayar upah gaji di bulan September 2002. Kepada media ini, salah satu tekoda RSUD Gabriel Manik Atembuah mengaku belum dibayar gaji dari September tanpa alasan yang jelas. Kami yang teko di RSUD ada dua, teko daerah dan teko blut. Dalam perjalanan tahun anggaran 2002, kami terima gaji awal bulan, memang menunggu SK. Terus bulan berjalan, kami setelah kerja baru terima gaji. Jadi sampai September kami terima gaji bulan Agustus, dan sekarang masuk Oktober sudah mau habis bulan, kami belum gajian, kata salah satu tekoda di RSUD Gabriel Manik atau yang enggan menyebutkan namanya. Lanjutnya katanya gaji tekoda dianggarkan sampai Agustus saja, jadi menunggu perubahan. Namun menurut info dari OPD lain, kalau tekoda sudah terima gaji. Mengapa OPD lain sudah gajian, kami RSUD belum? Saya bekerja di RSUD Gabriel Manik Atembuah sebagai tekoda, kalau tekoda blut sudah terima gaji sedangkan kami, itu bagaimana? Sistem manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Atembuah yang seperti apa? Tekoda ini juga manusia. Mereka juga punya tanggungan keluarga. Mereka bekerja dengan penuh tanggung jawab. Terus kalau haknya mereka kalau tidak diberi dengan alasan, apalagi ada bahasa dibayar untuk insentif dokter, manajemen seperti apa Rumah Sakit Umum Atembuah ini? Seringkali saya katakan, saya menduga ada permasalahan besar yang ada di Rumah Sakit Umum Atembuah ini. Kenapa pemerintah daerah masih mempertahankan
direktur rumah sakit yang notabene waktu zaman kepemimpinan pemimpin kali lalu itu pernah diduga ada masalah dan orang itu dipindahkan dari direktur rumah sakit menjadi sekretaris dinas BKKBN. Kok hari ini zaman pemerintahan perubahan hari ini dipakai lagi? Inilah kelemahan pemerintahan daerah Kabupaten Belu. Saya harus kritisi di sini. Bagaimana seorang kadis kesehatan merangkap menjadi direktur rumah sakit? Ini baru sejarah terjadi di Kabupaten Belu. Kalau sudah begini, direktur rumah sakit ini siapa yang mengontrol? Masa satu orang memiliki 2 jiwa di dalam? Masa saya kalau kadis kesehatan terus saya kontrol saya sendiri, masuk akal di mana ceritanya? Terus hari ini kalau misalnya honornya para tekor itu kalau tidak dibayar, mau salahkan siapa? Anda sebagai pimpinan di situ, Anda yang bertanggung jawab penuh untuk haknya mereka ini. Kita jangan hanya mau publikasikan tentang beli alat kesehatan, publikasikan mengemas antara di dusun pelosok yang jaringan tidak ada pun kita mampu untuk promosikan, tapi haknya orang yang bekerja seperti begini diabaikan. Bapak masyarakat Kabupaten Belu, 77 orang menurut berita akta Duma hari ini yang saya baca belum mendapatkan honor mereka. Terus honor mereka itu dikemanakan? Terus manajemen dari rumah sakit ini seperti apa? Dibawa kendali oleh Dr. Ansila Muti. Saya sering mengomentari terkait rumah sakit umum. Saya sering untuk berbicara tentang hal ini. Janganlah kita mempekerjakan orang terus kita lupa dengan hak mereka. Masyarakat Kabupaten Belu hari ini memilih pemimpin karena pemimpin dengan slogan perubahan. Masyarakat memilih pemimpin hari ini dengan akan ada satu kemajuan besar, baik itu kesejahteraan, nakes seperti yang menjadi janji kampanye. Artinya bahwa pemimpin hari juga menempatkan orang pada posisi yang mampu menunjang kinerja daripada pemimpin hari ini. Kalau orang yang ditunjuk menjadi direktur rumah sakit tidak mampu mengendalikan Mas Teko hari ini menggantungkan nasib mereka, hak mereka sampai hari ini tidak lagi diberikan dengan dalil bahwa dibayar untuk insentif dokter segala macam. Ini yang sangat miris keadaan Belu hari ini. Apakah Tekoda yang 77 orang ini makan kuah kosong dulu? Pulang dia tacu bolong. Terus di mana nurani pemimpin hari ini? Di mana itu direktur rumah sakit? Kita jangan hanya yang seperti saya katakan. Kita selalu bilang ini kesehatan gratis. Oke lah, gratis. Silakan. Tapi setidaknya hak mereka yang bekerja dengan penuh tanggung jawab. Mereka juga punya tanggungan keluarga. Jangan didiamkan hak mereka, berikanlah tepat waktu. Karena mereka juga ada kebutuhan yang mereka harus ini. Mereka juga punya anak, punya keluarga, punya suami, punya istri. Lihatlah mereka juga. Saya sebagai masyarakat Kabupaten Belu hari ini saya tidak habis pikir. Ada saja masalah yang tiap hari terjadi di kabupaten ini. Saya pikir permasalahan Tekoda ini sudah selesai. Walaupun banyak hal yang menyakitkan yang terjadi dialami oleh ex-Tekoda. Bahkan Tekoda yang bekerja saja hari ini mengalami masalah. Kita jangan hanya duduk berbicara perubahan seperti apa yang hari ini kita kumandangkan berlebihan. Ini perubahan yang berlebihan. Sehingga haknya para Tekoda ini
Ini sudah mau akhir September, sudah mau akhir Oktober. Nah itu berarti kesejahteraan kesehatan gratis juga, jadi mungkin nakes harus juga gratis naik bikin. Ini betul, saya sangat prihatin dengan keadaan Belo hari ini. Orang-orang yang bekerja sebagai garda terdepan sebenarnya. Rumah sakit ini sangat sentral. Artinya mereka bekerja dengan penuh tanggung jawab sekali lagi. Setidaknya bayarlah hak mereka. Jangan ditunda. Saya sangat menyayangkan sekali. Itu yang saya bilang tadi. Kalau kadis kesehatannya rangkap menjadi direktur rumah sakit itu yang agak aneh. Siapa kontrol siapa, masa saya sendiri saya kontrol diri saya sendiri. Ini yang sangat disayangkan. Kita hanya mengkumandangkan kesehatan gratis. Nanti belum oknum yang tiap hari yang lambe sana lambe sini. Tidak pikir kan haknya teman-teman ini, haknya tenaga kontrak ini. Mereka juga punya tanggungan, mereka punya keluarga sekali lagi. Jangan dibuat berlarut-larut untuk membayar haknya mereka. Bapak Ibu, publik, masyarakat Kabupaten Belu. Hal seperti begini baru terjadi di era pemerintahan hari ini. Ini yang sangat saya sayangkan. Kalau kita memamerkan yang namanya alat kesehatan, contoh misalnya endoskopi, seantero kabupaten ini pasti sudah dengar endoskopi, tapi tidak tahu itu harganya itu berapa, siapa yang mengoperasikan, ketika digunakan itu gratis atau tidak pernah dipublikasikan. Beli barangnya iya, menjelaskan bahwa ini fungsi untuk ini iya. Terus sekarang 77 tekoda yang belum menerima hak mereka. Ketika dikonfirmasi direktur rumah sakit belum merespon. Lagu lama. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Saya agak begini karena dingin. Hati juga dingin, udara luar juga dingin. Masyarakat Kabupaten Belu. Bapak Ibu, saya bikin ini kenapa selalu live terkait rumah sakit. Karena saya pribadi menduga ada banyak masalah di rumah sakit Umat Tumbuh ini. Sangat banyak masalah, dugaan saya sebagai. Hanya saya tidak tahu dia kapan dia meledaknya kapan. Seperti bom itu dia kapan dia meledak. Tunggu waktu saja. Saya pikir ini tidak tahu. Dugaan saya ini biasa kadang-kadang itu hampir mendekati ketepatan. Nah, dengan info teko nakes RSUD belum dibayar, maka masyarakat jangan tuntut untuk mereka kasih senyum untuk pasien dan maksimal dalam melayani. Saya heran kalau Pak Bupati tidak mengerti tentang teko nakes RSUD, tapi tiap hari kita bicara gratis dan alat tambah canggih. Tapi kehidupan nakes seperti ini yang orang bilang, apakah memang nakes harus dibiarkan menderita? Kasihan, asli tidak manusiawi. Selama saya hormat kepada Naiteo, biarkanlah Bapak Ibu masyarakat beropini.
Tapi yang saya sangat sayangkan, kenapa? Kenapa? Katanya pemimpin ini lahir dan hadir dengan slogan sekali lagi perubahan. Apalagi pemimpin hari ini adalah seorang dokter ahli, yang para janji kampanye akan meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga-tenaga nakes. Tapi hari ini hak mereka sebagai tenaga kontrak daerah saja belum dibayar honornya menurut berita yang saya baca. Terus apa yang mau dibanggakan lagi di bagian dari kabupaten ini? Yang tadi saya katakan, bulan Oktober ini banyak sekali permasalahan yang terjadi di kabupaten ini. Saya tidak tahu akibatnya apa saja, tapi saya sampai hari ini, saya sampai tanggal 30 Oktober ini saya berpikir, sampai hari ini 30 Oktober ini ada saja masalah datang lagi dari nakes. Tenaga kontrak daerah kabupaten ini bekerja pada rumah sakit Matumbo belum dibayarkan honor mereka sebanyak 77 orang. Ini baru 30 Oktober. Saya tidak tahu besok 31 Oktober jangan sampai ada kejutan lagi. Baik, Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, sekali lagi bahwa saya mau menyampaikan kepada kalian semua bahwa saya mengingatkan kepada semua elemen masyarakat, baik masyarakat yang di pelosok-pelosok maupun yang ada di kota. Karena saya tahu bahwa masyarakat yang ada di pedesaan, di dusun, itu masyarakat yang saat ini mereka sibuk dengan urusan mereka. Mereka tidak sibuk dengan gemerlap hiruk-pikuknya politik yang tidak menentu ini. Yang masih arahkan ke politik sana sini, ini adalah orang-orang yang berpendidikan, yang selalu bersandar di belakang akun palsu, yang membuat suasana ini tidak menjadi baik. Sekali lagi sampaikan bahwa politik itu sudah selesai. Kalau mau bicara politik, nantilah 2024 baru kita bicara tentang politik dukung-mendukung. Yang hari ini kita lihat itu adalah bagaimana pemimpin hari ini menjalankan visi misinya sebagai bagian daripada janji politiknya. Ini yang kita kontrol. Yang tidak beres mari kita kritisi. Jangan lagi dicampur adukan dengan hal yang lain. Itu yang seperti saya bilang, seperti lagunya Farel Prayoga, ojo dibanding-banding ke. Kalau dibanding-bandingkan yang sebelumnya, koi mesti kalah atau lele. Yang saya bilang, kalau membanding-bandingkan, nanti akan ada tawa di akhir kata banding membandingkan itu. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, sedikit saya 28 Oktober itu saya lihat, ini sudah saya bicara tentang Tekoda rumah sakit, saya anggap selesai, nanti besok baru kita lanjut. Apakah sudah dibayar atau belum, besok baru kita lanjut untuk kita diskusi lagi. Kalau sudah dibayar pasti akan saya live bahwa pemerintah daerah sudah membayar honornya 77 Tekoda yang ada di rumah sakit Tumbuh-Tumbuh. Pasti akan saya live kalau masih sudah dicairkan honor mereka. Sedikit saya menyinggung tentang sebuah postingan. Itu saya tidak perlu sebut siapa lagi, pasti orang sudah tahu siapa yang tukang tulis memuji seperti begini. Fulan Fehan, pariwisata dan cakrawala. Gagasan Agus Toring luar biasa. Saya ini 2015 kalau bicara Fulan Fehan, minta maaf, saya pikir ini kebetulan dari itu memang kampung halaman, itu kampung tempat nenek moyang saya juga, dari orang tua saya, nenek saya, kakek saya. 2015 itu Fulan Fehan itu tidak ada satu orang pun yang punya ide untuk bilang mau buat
pemandangan itu menjadi baik dengan dia pun cakrawala. Jadi kalau ketika hari ini semua orang bilang itu adalah gagasan dari Persetan Cakrawala, gagasan Agus Todin, saya rasa mungkin perlu dikaji kembali lah. Biarlah masyarakat berasumsi. Saya juga tidak mau sebut lagi bahwa ini ide dan kritik saya, biar masyarakat yang menilai. Cukup kami orang Dirun mau demo yang ada di situ, dan masyarakat Kabupaten Belu tahu siapalah yang punya ide dengan inovasi yang luar biasa sehingga Fudan Fean hari ini. Sebenarnya di situ harus ditulis lagi, Fudan Fean ini Parsi Cakrawala, ini dulu idenya ini, dengan ide yang berlian sehingga Fudan Pendidikan, dan hari ini Dr. Agus melanjutkan. Mungkin kalau tiba-tiba gagasan dokter, cukuplah kita beropini. Hari ini saya lebih kalem untuk bicara dari hati ke hati. Saya bukan satu orang yang suka bermain hati. Saya takut hati itu dipermainkan, maka akan terjadi sakit hati. Jadi berhati-hatilah dengan hati. Tidak semua hati itu menjadi baik. Ada hati yang tersakiti. Jadi kalau bicara Fudan Fehan, kalau bisa ya konsultasi lah dengan masyarakat sekitar situ. Karena dulu pada saat 2019 atau 2020 itu kami masyarakat Dirun Marimu itu keluar semua dengan likurai sampai mendapatkan rekor muri. Saya juga tidak tahu itu idenya siapa, saya tidak perlu sampaikan. Tapi ini hari kalau bilang gagasan Dr. Axton ini, cukup saya senyum di tengah dinginnya malam ini. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, sekali lagi sampaikan, bulan Oktober ini banyak hal yang terjadi tanpa kita menduga-duga terjadi di Kabupaten Belu. Ini 30 Oktober sekali lagi kita mendapatkan masalah lagi. Bagi saya ini masalah karena 77 tenaga kontrak daerah yang bekerja pada rumah sakit Umat Tembo ini belum mendapatkan honor mereka. Ini baru 30 Oktober. Saya tidak tahu, jangan sampai besok di akhir bulan Oktober, 31 Oktober ini ada hal yang lebih mengejutkan ya. Kalau bisa besok itu sepanjang hari itu, kalau mungkin siang-siang sekitar jam 10 sampai jam 2 itu kalau bisa. Kalau yang mungkin ini mungkin saran saya sering-sering membawa inilah obat obat penenang, atau mungkin kalau punya riwayat penyakit darah tinggi mungkin sering-sering bawa mentimun. Ini saran saya lah, supaya ketika besok itu mungkin jam 10 sampai jam 2 itu, supaya mungkin kalau kita yang ada mungkin diet, kan ini situasi terpanas tuh. Karena saya prediksikan besok ini 31 Oktober ini panas, cuaca sangat panas. Kalau bisa ya yang tadi saya bilang, bawa mentimun besok, supaya kalau situasi panas 10 sampai jam 2 siang itu panas yang tidak bisa ini, mungkin mentimun solusinya untuk menurunkan darah tinggi kita yang kumat pada saat jam-jam begitu. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, coba sebelum saya tutup live saya coba saya baca. Geral ini adalah Bapak Camat Rehat. Bapak Camat Rehat waktu baan itu asal ni bare haha. Bapak Camat tanggat nesengkene. Loi ka inil res ini. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, pencinta grup politik Belu News, kakak adik, dan kepada para teko yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Atembua, terlebih 77 tenaga teko yang belum menerima kan honor mereka. Mungkin ini akan, kalau sampai besok belum ada tanda-tanda bahwa pemerintah daerah untuk membayar atau memberikan honor bagi kakak
kakak mereka, maka pasti besok saya akan pantau lagi, pas besok saya akan live lagi untuk membuka mata publik kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu. Kalau sampai besok mereka sudah bayar, pasti besok saya akan live pemerintah sudah bayar. Mungkin selama ini pemerintah masih sibuk dengan perubahan, mungkin segala macam. Ya, tapi masyarakat Kabupaten Belu, saya rasa ini dulu yang bisa saya suguhkan dan saya sampaikan. Sekiranya dingin malam ini membawa hati kita tetap dingin dan sejuk. Semoga di akhir bulan Oktober ini, puncaknya 31 Oktober, kita tetap dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat-sehat saja. Ada hal yang belum beres, mari kita bereskan bersama. Mari kita jaga keamanan, ketertiban. Dan saya mau menyampaikan selamat kepada kakak-kakak, khususnya kepada Yoni Prider 744 yang hari ini bertugas jadi Satgas perbatasan beberapa waktu yang lalu, mungkin sudah sebulan ini, khususnya yang ada di daerah perbatasan, mungkin di Lakmaras yang saat ini hujan, ada di situ ada dan posnya Bang Agus, ada saudara saya juga mungkin yang semangat 45 selalu, yaitu Bang Otang. Sehat selalu, tetap semangat, tetap semangat, tetap jaga NKRI ini, tetap jaga batas wilayah kita, selalu andalkan Tuhan dalam bekerja. Dari sudut kota Belu, saya Vicky Nahak mengakhiri live saya. Senantiasa kita semua diberkati lindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa.